Jadi suami ibu itu baru meninggal, baru belum ada 100 harinya. Terus setelah itu anak ibu, siapapun orangnya yang menggunakan ilmu hitam, yang menggunakan kekuatan jin, itu dilaknat sama Allah. Dan kalau orang bangga dengan memuja syaitan, maka dirinya sudah benar-benar tersesat. Akaran yang paling kuat itu yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Itu yang paling utama. Nah, sholat itu sendiri ialah berpegang teguh kepada tali Allah dan selalu ingat kepada Allah. Jangan pernah ada rasa takut. Saya tidak takut kepada kamu bangsa jin. Saya punya Allah. Allahu Akbar. Wala quwwata illa billah. Dari sini sebelum kami marah. Dari sini sebelum kami marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, malam ini saya mau berangkat ke Malang. Ada salah satu saudara kita yang tadi sempat meminta tolong untuk diruqyah rumahnya dan membuka tabir apa sebenarnya yang terjadi di dalam keluarganya sehingga keluarganya itu meninggal satu persatu. Jadi malam ini saya mau berangkat ke sana dan akan membuka tabir sekaligus membersihkan dan mendoakannya. Mohon doanya untuk semua saudaraku dan ikuti perjalanan saya ke Malang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Mohon doanya. Apa mau berangkat ke Malang? Pembersihan rumah. Barakallah. Mohon doanya nggih. Bantu sholatnya, bantu zikirnya nggih. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasyiri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sirullah datullah sifatullah wujudullah afalullah la ilaha illallah Muhammadun. Selamat segala kesusahan Gusti Allah teman-teman.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Nggih. Alhamdulillah. Saya kalau masuk ke rumah sini, telinga saya kayak tembem gitu. Terus ini kerasa kayak ngambang kaki ini. Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Sesuatu yang nggak beres ini. Sini Bu. Saya sudah 2 kali ke Padepokan ada acara itu, terus aku pulang rumah, terus kok anak saya belum ada 40 harinya, kan bapaknya meninggal belum ada 100 hari, terus anakku yang cowok itu nyusul. Sekarang ini belum ada 100 hari, habis 40 harinya, bapaknya 100-nya hari. Tapi rumahnya anakku yang di dekatnya ini, di nomor 2 dari sini, yang selatan jalan ini, di depannya gajian itu, ada di situ, itu rumah yang besar itu rumah anak saya kan cuma 2, yang satu ya ini, yang satunya meninggal kemarin itu. Habis 40 harinya, bapaknya habis 100 harinya. Ya sabar Ibu. Jadi suami Ibu itu baru meninggal, baru belum ada 100 harinya. Terus setelah itu anak Ibu belum ada 41 harinya, baru 41 harinya. Baru 40 harinya itu tanggal 25 kemarin. Pantesan tadi ketika saya masuk ke sini, telinga saya itu terasa kayak berdengung, dan kaki saya itu kayak nggak napak gitu. Biasanya kalau ada hal yang semacam ini, itu sering sekali ada hal yang nggak wajar gitu. Astagfirullahaladzim. Bingung terus ya, aku harus minta tolong siapa, terus pokoknya ya bingung lah. Terus itu kan dulu masalahnya aku ada orang pinjam uang dan banget, terus aku ya gimana ya, namanya orang pinjam kan ya, aku ya nanya gitu, terus ya jadilah cekcokan gitu. Habis cekcok itu kayaknya ya gimana lah, pokoknya aku merasakan di rumah ini kayak sering-sering ada bayangan ya, terus ya ada suara-suara apa itu, kayak ada yang jatuh, ada kayak itu toples itu kemarin pagi-pagi habis saya sholat subuh masih wirid itu,
ada di belakang di lantai ya kayak barang jalur gitu biar gitu seperti itu. Kadang-kadang ya ada suara apa yang kayak besi jatuh lantai, terus ya pokoknya kayak nggak beres lah gitu. Perasaan saya gitu ya, mungkin ya apa cuma perasaan gimana. Ada ular, pernah ada ular kecil itu di dapur, tapi aku cari kan aku mau pukul itu udah nggak ada, tapi siang hari cuma segini. Ularnya itu berubah warnanya merah sama hitam. Iya. Jadi ada orang yang pinjam uang ke jenengan, terus ketika sampean tagih akhirnya terjadi percekcokan gitu. Nah setelah percekcokan itu ya suami meninggal, belum 100 hari anak meninggal gitu ya. Terus dulu tuh ya pernah orang ngomong kayak ini lah ngancam keluarga, terus itu ada anaknya yang masih agak mungkin baik karena mau pinjam lagi atau mau gimana tuh ngomong itu, katanya bapaknya itu ngomong itu kan itu komennya sebelah ini kemarin itu ya, sekarang itu ya kayaknya baik-baik saja sama aku, tapi kemarin tuh ngomong di belakang itu ke sini ngomong itu orangnya disegani orang lah, mau kalau apa nyalakan orang itu kayak gampang saja gitu. Oh aku dilawan, aku pokoknya disegani di Pulau Jawa lah apa semacam. Dia ngomong sama aku kalau itu katanya mau apa itu kan pokoknya dendam orang ngomongnya itu. Kalau aku mau bertindak itu segampang saja, nyantet aku bilang, oh nyantet itu lebih sulit ya, ada yang mudah lagi itu bajunya, fotonya, bahkan apa tilaknya itu bekasnya itu aja bisa dibikin katanya. Katanya sering-sering ngomong begitu sama aku, tapi ya aku ya dikira aku di orang muda. Waktu itu aku cuma ngomong tak ngerti, tapi aku ya diam saja. Kadang-kadang itu orangnya sumbar-sumbar gitu, orang kuat, orang sakti gitu. Siapapun orangnya yang menggunakan ilmu hitam, yang menggunakan kekuatan jin, itu dilaknat sama Allah. Siapapun orangnya yang menggunakan ilmu sihir, maka dia sudah tergadai akidahnya. Dia sudah menjadi penghamba setan, sudah menjadi pemuja setan. Dan kalau orang bangga dengan memuja setan, maka dirinya sudah benar-benar tersesat. Dulu itu aku pernah sakit ya, katanya di orang itu, terus aku itu ada orang ngasih tahu aku berobat itu ke teman aku, terus itu katanya ya aku juga nggak tahu, pokoknya mudah orang itu ngambilnya aku ada jarum di belakang sini, ada 8 atau 7 gitu. Terus habis itu orangnya ngomong sama aku bilang, rumah itu harus dibakarin bilang gitu. Ya aku cuma ya nggak tahu, aku orang awam, aku nurut saja kan. Tapi aku sekarang kayaknya ya gimana ya, ketun gitulah. Aku ikut mau-maunya, terus disuruh
itu pasang orangnya yang masang juga suruh cari cok bakar sama itu dikasih emas sedikit sama kain putih lah, bambu kuning ditanam itu di depan situ, di sana sama di belakang, pokoknya 4 itu dulu tuh. Itu apa yang ngaruh juga itu ya, makanya biar selamat rumah ini sekeluarga bilangnya gitu. Tapi ya nggak tahu, terus kok kayaknya aku sekarang tuh kayak melihara jin lah kayaknya gitu lah, bangunan iya ke situ. Jadi saya tidak bisa langsung menjawab kecuali saya nanti bisa mengetahui dulu. Jadi saya kaji dulu dan saya lihat dulu, kalau memang nggak bagus ya nanti kita hilangkan. Yang terpenting perlu untuk ibu ketahui, sekuat-kuatnya bangsa jin, sekuat-kuatnya orang menyembah jin, orang itu sebenarnya dalam keadaan tersesat. Dan kalau orang tersesat pasti akan celaka. Dan kita yang di jalan yang benar, benar-benar menyembah Allah, maka tidak perlu takut dengan orang yang tersesat. Karena orang yang tersesat itu pasti akhirnya celaka. Dan sekuat-kuatnya bangsa jin itu gelap. Dan kita itu di jalan Allah itu terang. Maka segelap-gelapnya, sekuat-kuatnya kegelapan, ketika kita memegang sebuah cahaya, maka kegelapan itu pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Oleh sebab itu nggak perlu takut. Nggak perlu takut dengan hal semacam itu. Dan kalau panjenengan mencari sebuah pagaran, maka pagaran yang paling kuat itu yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Itu yang paling utama. Nah, sholat itu sendiri ialah berpegang teguh kepada tali Allah dan selalu ingat kepada Allah dengan cara berzikir, bersolawat. Itu yang paling utama. Nggak ada yang lebih daripada itu. Makanya saya nggak pernah menggunakan media apapun. Nah, takutnya nanti malah jin yang datang. Lebih baik diperbaiki sholatnya, lebih bersabar kepada Allah. Ini di desa mana ini, Bu? Sidomulyo, Sidorejo. Siap. Ibu paring asma sinten? Sujarmiati. Saya juga merasakan, saya datang ke sini ini panjenengan yang mengundang saya, tapi di rumah ini sendiri kayaknya ada yang yang nggak percaya kayak gitu, kayaknya nggak suka juga saya datang ke sini gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin panjenengan mau bilang sama saya sungkan, cuman saya paham itu. Kalau menurut saya begini, orang percaya atau nggak percaya kepada saya nggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang penting kan saya niatnya membantu orang itu yang pertama. Yang kedua, ada godaan dan juga bisikan gitu yang ditimbulkan oleh gangguan tersebut, yang intinya juga nggak mau disingkirkan kan begitu, sehingga mempengaruhi orang yang ada di tempat itu. Ini jenengan sungkan mau bilang sama saya, wah bah, ada keluarga saya yang nggak setuju jenengan kesini gitu kan. Tapi saya tahu itu gitu, apalagi dengan adanya fitnah, dengan adanya
kejadian opini yang terjadi kemarin itu, sehingga ya orang juga akan berpikir yang macam-macam. Itu nggak apa-apa menurut saya, malah saya lebih senang. Kenapa? Karena dengan kejadian seperti itu orang nggak lagi percaya kepada saya, tapi percaya kan kepada Allah. Itu lebih bagus. Seperti jenengan sekarang undang saya ke sini untuk membantu jenengan. Jenengan jangan percaya kepada saya, tapi jenengan harus percaya kepada Allah. Yakin kalau Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah obat gitu. Dan mulai ini nanti saya minta jenengan nanti lebih berpasrah diri kepada Allah, nggak usah takut apa-apa lagi, kecuali hanya kepada Allah. Dan jenengan mungkin agak khawatir nanti saya datang ke sini terus ada yang lihat gitu. Iya, terus akhirnya tuh di hari kemudian itu tambah lebih sama aku itu kayak lebih dihebati lagi gitu. Pokoknya orang Nggak ada yang lebih hebat dari kekuatan Allah. Bahkan saya selalu mengatakan kalau ada dukun santet yang paling sakti, silahkan kalau mau adu tanding dengan saya. Bahkan karena saya yakin dengan kekuatan Allah, kalau ada orang yang punya ilmu santet, silahkan santet saya gitu. Jadi kalau saya sudah maju, maka saya sudah siap secara lahir batin gitu. Saya siap untuk menggantikan posisi orang yang diganggu itu gitu. tapi kalau sekarang masih ada di sini. Kalau aku takutnya tuh di Gusnya sudah pulang, sehari selanjutnya itu takutnya itu orang itu sering keliling kadang itu kayak sembunyi-sembunyi, tahu dari belakang. Siapa sering gitu? Aku juga di dalam sini aku diam aja. Orangnya kayak sembunyi langsung ke belakang sana panggil, aku nggak bisa aku tetap di dalam sini. Dia bilang lagi nggak ada apa-apa, nggak ada kepentingan apa, nggak ada apa. Orangnya sembunyi gitu. Katanya itu orang itu ada apa, maksudnya apa? Iya. Iya. Pokoknya orang nggak suka sama dia itu katanya dia sendiri ngomong tuh aku nggak segan-segan dia pasti celaka gitu, sering gitu sama orang terus ditunjukin itu dulu itu sama aku habis kan itu sama aku dulu aku bilang ngomong dia tak sedar nih mesti biasanya begitu orangnya. Ya enggak katanya enggak harus spontan ngomongnya itu aku pun enggak, ya cuma ngomong itu celaka sering-sering gitu. Lihat itu. Iya. Karena dukun santet itu bisanya hanya mengancam dan bisanya hanya membuat was-was. Kalau sampai kita takut, apalagi ada was-was di dalam diri kita, itu bahaya. Jadi kita nggak boleh takut dengan hal yang semacam itu. Kita yakin bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup dan mati kita, sholat kita, semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia berat seperti apa pun. Kalau umpamanya saya sendiri dari dulu sudah menantang ataupun monggo kerja, bahkan yang dari luar negeri, dari India, dari manapun, kalau panjenengan kemarin juga ada tamu dari Jerman, dukun santetnya atau tukang mistiknya itu, tukang sihirnya, kalau mau nyerang saya enggak apa-apa, cuma gitu, nggak ada masalah buat saya. Nah, menurut saya ya nggak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
perlu untuk ibu paham bahwa ketika saya mendoakan tempat ini Pak, insya Allah saya mendoakan bukan hanya ketika saya ada di sini kayak gitu. Walaupun saya tidak ada di tempat ini, tetapi dengan izin Allah, apapun yang menyerang tempat ini, saya menjadi bentengnya. Selama-lamanya saya berdoa kepada Allah begitu. Jadi saya minta kepada Allah untuk tempat itu dilindungi selama-lamanya gitu. Jadi bukan hanya karena ketika saya di sini ataupun saya nanti sudah pulang, karena yang melindungi bukan saya tapi Allah, kan begitu. Bukan saya tapi Allah, insya Allah. Jadi dengan asma-asma Allah, nanti salah satunya dengan asma karomah Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Dimana semua jin itu, semua dari golongan jin itu, bahkan raja jin sendiri itu tunduk kepada Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Panjenengan setelah kejadian di saya yang kemarin itu seperti itu, terus kok masih mau mengundang saya gitu Bu? Kok masih jenengan itu kok masih percaya itu, kenapa Bu? Gimana Bu? Kan yang pertama itu minta doanya, Siap. terus ya ingin saya minta bantuan itu pertama yang pada tanggal berapa dulu Maulid itu. Terus katanya Gusnya nggak bisa nemuin, terus aku pulang. Iya. Terus itu ya bisa ketemu sama mbaknya itu, terus ngomong sama mbaknya itu ya bisa ketemu sama Gusnya. Mbak Tini ya. Iya. Sekarang insya Allah saya temui setiap jam 3 sore gitu. Insya Allah sekarang sudah berjalan dengan baik lah gitu, insya Allah. Aku terus mengikuti. Terus ngikutin gitu. Mengikuti terus. Subscribe-nya itu sejak tahun berapa itu. Subhanallah. Mengikuti terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah malah tambah rame ya. Ini tadi juga ada. Terus aku kok enggak terpengaruh sama sekali ya sama itu kemarin kisruh itu. Terpengaruh sama sekali enggak terpengaruh. Kenapa kok bisa nggak terpengaruh Bu? Iya, nggak tahu lah pokoknya ya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Yang penting hatiku itu sudah ya gitu aja. Padahal kan kemarin itu luar biasa, apa namanya, Iya. opininya itu sangat luar biasa sekali kan kayak gitu. Ya terus ibaratnya begini aja terus ya, pohon itu semakin tinggi, tiupan angin kencang, lebih kencang lagi, lebih kokoh lagi. Insya Allah. Ya semoga sehat. Amin. Sama santri-santrinya Amin. berkembang lebih jaya. Itu waktu di benteng di belakang itu kan sudah ditutup itu. Udah aku tahu tuh jebol lagi itu buat anak yatim ya itu. Okay. Itu waktu aku datang. Waktu itu datang yang pertama. Tapi Gusnya nggak bisa nemuin. Terus itu. Acara Maulid Nabi itu saya itu. Iya. Kayak ada sesuatu. Masya Allah lah. Saya sangat berterima kasih panjenengan. Ya sama-sama. Kamu mengundang saya ke sini. Semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya paham jenengan sebenarnya mengundang saya ke sini pun juga penuh dengan penuh dengan perjuangan kayak gitu. Karena apa? Karena saya tahu juga bahwa panjenengan mengundang saya ke sini itu pun penuh dengan perjuangan. Karena apa? Karena dari keluarga sendiri juga ada pertentangan di situ, ya kan? Iya.
ada pertentangan, ada juga pihak keluarga yang masih apa ya, intinya iya nggak percaya kayak gitu, ya nggak apa-apa, malah bagus. Ketika nggak percaya kepada manusia itu bagus itu, tetapi harus percaya dengan Allah. Saya sebenarnya nggak masalah orang nggak percaya dengan saya, tapi jangan sampai warisan dari wali-wali Allah, warisan dari leluhur kita itu jangan sampai punah lah, kayak gitu aja. Ilmu-ilmu hikmah itu jangan sampai hilang lah, kayak begitu. Takut saya itu hanya sebuah apa ya, penghilangan sebuah warisan dari wali-wali Allah itu yang menjadi berbahaya kayak gitu. Kalau nggak percaya sama saya sih tidak apa-apa, tapi seolah-olah masyarakat tuh dibuat jangan sampai percaya kepada subuh, ini kan bahaya, padahal itu adalah warisan dari leluhur kita. Insyaallah di Malang ini ya Bu ya. Blitar. Oh ini Blitar ya ini ya. Ini sebelah itu udah Malang. Oh ini Blitar ya. Blitar. Oh. Saya pikir tadi di Malang. Malang. Ini Blitarnya mana ini Bu? Blitar Siloarjo, Kecamatan Siloarjo. Kecamatan Siloarjo ini. Iya. Blitar Timur lah, perbatasan Malang. RT berapa ini Bu? RT 1 RW 1. RT 1 RW 1. Iya. Desanya Bu? Sidorejo. Sidorejo, Kecamatan Siloarjo. Tempatnya Ibu Duku. Desa Sidomulyo, Kecamatan Siloarjo. Tempatnya Ibu siapa ini? Sujarniati. Sujarniati, siap. Iya. Iya. Yang sabar Ibu. Masyarakat semuanya kepada Allah. Nggak usah takut lagi ya. Jangan kayak gitu. Kemarin itu anak saya meninggal itu kan di perang tahun. Meninggalnya di mana? Di Korea. Di Korea. Ini istrinya yang membawa pulang. Terus istrinya barusan cuti di rumah 1,5 bulan. Kembali ke sana masih 2 minggu. Terus anakku meninggal itu. Terus masih yang ngurusin tiketnya itu masih bosnya anak menantu. Terus tanggal 11 Mei berangkat ke sana lagi. Tanggal 11 ini anak saya nggak sakit, nggak apa. Tahu-tahu jam 6 masih WA-an, jam 8 ditelepon dia udah tidur, jam 9 udah nggak ngangkat, jam 1 itu istrinya pulang udah terlentang di lantai. Nggak sakit nggak apa ya Bu ya? Kalau ayahnya Ibu? Itu sakitnya cuma 1 hari 1 malam. Kalau bapaknya 2 bulan lebih dikit lah. Terus itu anaknya Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Di atap ini sering ada suara ledakan ya Bu? Di atasnya. kadang-kadang suara kayak apa ya, jatuh gradok gitu. Iya. Astagfirullah. Inallah. Karena saya itu yang perempuan itu nggak bisa aku tegur sama sekali. Itu anaknya kan cucu saya barusan pulang dari rumah sakit. Cuma apa bilang begini, "Ndo, hati-hati, mau pengen anak pas balik ke rumah sakit, tuh bensin tenan,
langsung menghapian. Udah ya Allah, di rumah ini aku kayaknya nggak ada teman, nggak ada yang, makanya kayaknya sendirilah, nggak ada siapa-siapa, kayak perasaan kayak gitu. Soalnya menantu tuh malah lebih gimana sama aku tuh. Yang sabar. Astagfirullah. Padahal seorang ibu itu adalah ridhonya Allah, itu tergantung ridhonya dari orang tua. Mungkin pancene kula sing mboten bener lah nih. Kula pancene mboten dados ibu nang sae. Kula menawi nggih pelajaran. Sabar. Sejahat-jahatnya orang tua, kewajiban anak untuk berbakti itu tetap harus dilakukan. Tidak ada suatu hal apapun yang bisa menggugurkan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua, itu tidak ada. Astagfirullah. Panjenengan sing sabar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Wala haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Yang sabar ya Bu ya. Disyukuri mawon sedayane sing diparingi Gusti Allah. Nggih, diparingi Gusti Allah. Amin Gusti Allah. Menawi pancene dikukur kekuatan kula nek Gusti Allah ngukur kekuatan kula sabar napa mboten dikit-dikit kula tenan. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kok sering sakit ndek beriki niku napa langsung nggih handphone riyen kan wonten niku ne atus beriki niku rasa tetep tasik ngoten sakit niku. Nggih. Terus memang nggih. Jadi pas keluar jarum dari pinggang ibu itu, habis itu tetap rasa sakit. Mulai keluar jarum dari pinggang sampai sekarang itu udah berapa lama? Sudah ada 5 tahunan kali. Dari itu pun masih sakit sampai sekarang. Nggih, kalau sakit non medis itu ada 3. Yang pertama ain. Ain itu penyakit non medis yang disebabkan oleh pujian yang tidak menyatakan asma Allah. Itu tanda-tandanya penyakit ain itu di muka. Yang kedua itu ketempelan. Ketempelan itu bisa karena tempat, nasab, kurang taat maupun maksiat. Itu penyakit yang menempel karena kesalahan sendiri. Itu tanda-tandanya sakitnya itu di bagian perut dan dada. Di bagian perut dan dada. Itu ada tandanya. Yang ketiga itu penyakit karena sihir.
Karena sihir itu tanda-tandanya yang dirasakan itu di bagian tulang belakang, pinggang, dan kepala yang belakang. Itu di sini berat, sakit. Itu baik pinggang itu menandakan gangguan karena sihir. Karena sihir itu masuknya dari tulang belakang. Jadi memang ya seperti itulah diagnosisnya. Ibu nanti nggak usah takut kalau semuanya nanti saya meriadohi di depan sini, saya kasih pagaran, nanti saya ke belakang. Kalaupun ada dukun santet atau siapa tahu saya di sini, nggak usah takut, nggak apa-apa, nggak akan terjadi apa-apa. Percaya dengan saya, dengan izin Allah, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada sama sekali yang perlu ditakuti. Sekuat dan sedahsyat apapun ilmu santet, tidak akan mampu mengalahkan asma-asma Allah, tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Allah. Sedahsyat apapun dukun santet itu, sedahsyat apapun ilmunya, mau dipasangin model kayak gimana saja, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Astagfirullah. Ya seperti inilah, terkadang seorang nggak akan percaya dengan kekuatan ilmu hitam atau santet kalau tidak mengalami sendiri. Orang nggak akan percaya karena dia nggak mengalami itu. Tapi bagi yang mengalami itu, dia percaya. Bagaimana nggak percaya kalau malam ada ledakan di atap rumah, sedangkan nggak ada apa-apa? Bagaimana nggak percaya kalau sering melihat penampakan, sedangkan dia melihat, walaupun dia bercerita kepada orang lain, terus orang lain disuruh untuk membuktikan penampakan itu, nggak mungkin bisa, karena memang yang melihat kan ya orang itu sendiri kayak gitu. Allahu Akbar. Sebentar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi di sini saya melihat ada tangan hitam gitu saya hanya melihat tangannya aja tadi dari sini ke sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari belakang ada tangan panjang gitu dengan kuku-kuku yang panjang nih, lihat nih, dari sini ke sini nih. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin ke dalamnya Bu ya. Kamar siapa Bu? Aku sholat.
shalli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum salam. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Pada atas pada nasnur rasulullah malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin da'iqatul maut. Da'iqatul maut. Da'iqatul maut. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum salam. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim. La hawla wala. Astagfirullahaladzim. Tadi saya di sini ada seorang yang di sini itu berdiri hitam. Lalu saya ke sini, dia set ke sana itu, tembus tembok ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada 4 penjuru di tempat ini yang ditanam. Itu nanti kita bongkar dulu. Cowok, Bu. Iya, cowok. Kepalanya gundul. Iya. Aku pernah mau pas puasa itu mau sholat subuh harus ke masjid. Aku balik di sini, aku keluar dari sini. Di sini aku sampai pegangan meja ini kayak mau nabrak orang besar, kepalanya gundul besar orangnya di sini. Aku sampai ya Allah, aku kayak mau nabrak saya itu. Terus aku sampai terkejutnya aku pegangan meja. Terus aku begini-begini, oh ada, terus keluar. Iya. Astagfirullahaladzim. Tadi yang ada di sini itu, tapi sudah saya ikat di alamnya dia. Astagfirullahaladzim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada atas pada Musulman memiliki wal yansi wasyaitan yakul nafsin darat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya. Coba jangan perhatikan, dengarkan. Di belakang tuh ada yang juga suara orang jalan. Sering ada suara-suara di belakang situ. Saya malah mendengar suara ada orang jalan di situ. Keluar. Ya, dibuka. Pernah pagi-pagi
orang bawa kayu di taruh di belakang sampai atas banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Innallaha rahim la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadullah tadullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sini Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah. Bismillah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Empat tempat yang dipasang dulu itu dibongkar ya. Ada bangsa jinnya. Monggo. Tidak apa-apa, yang di depan dulu. Nanti yang di belakang saya tahu. Saya cuma di sini satu, di sana enggak. Belah mana Bu? Onjil. Bongkar dulu sini. Belah mana Ibu? Sini. Ini. Iya. Dulu tuh segini dalam. Dalam ya. Pas di sini. Pas di sini Bu. Iya, kayaknya dulu di situ. Astagfirullahaladzim. Berapa tempat Bu? 4. Sini terus nanti satunya. Satunya pokoknya orang ataunya di sini aja, orang yang masang itu. Terus nanti biar saya tarik aja.
Oh, ini nih. Kayak gini nih. Ular loh Bu yang di itu kan Bu. Berapa lama nanamnya ini Bu? Mungkin 5 tahunan. 5 tahun yang lalu. Gunanya dulu untuk apa Bu? Katanya untuk makarin rumah ini biar selamat gitu. Makari rumah biar selamat katanya. Nggak ada apa namanya fungsinya apa-apa, malah apa memelihara jin. Bukannya memberikan manfaat malah mudarat. Bukannya membantu untuk keselamatan rumah tangga, malah dia mengganggu jenengan. Kayak seperti orang ada gangguan malah ditambahi gitu loh. Astagfirullah. Saya coba untuk netralisirnya dulu ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, datullah, syifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Hei kau bangsa jin, tunduk kepada saya seperti kamu tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Badanas badatas badanas nur Rasulullah malikal jinni wal insi was syaitan kul muslim. Kenapa kamu kok mau menyerang saya? Kamu mau menyerang ibunya belakang saya Bu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba Allah yang Rusak tempat kami di sini. Siapa yang merusak tempat kamu? Kamu tidak seharusnya bertempat tinggal di tempat ini. Karena tempat ini sebagai tempat manusia, bukan tempatnya kamu. Bukan tempatnya kamu. Kami sudah bertahun-tahun di sini. Tidak ada yang bisa mengusir kami dari sini. Sampai kapanpun. Ingatkan itu. Ibu pakai cincin saya aja, enggak apa-apa. Tangannya sini. Insya Allah dia nggak akan berani lagi. Coba Ibu baca dengan izin Allah. Ikuti saya. Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarkan dia mau nyerang apa, biarkan, tidak usah takut. Tancapkan dalam hati la ilaha illallah. Tangannya begini, ada cincinnya, tempelkan di dada. Jangan pernah ada rasa takut. Saya tidak takut kepada kamu bangsa jin. Saya punya Allah. Allahu Akbar. Saya tidak takut dengan bangsa jin. Allahu Akbar. Yang saya takutkan hanya Allah. Hanya yang saya takutkan hanya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi kamu sangat begitu bernafsu sekali ingin
menyakiti ibunya. Sekarang tidak bisa kamu. Kenapa ikut campur masalah kami? Saya tidak akan mengganggu kamu dan saya tidak akan campur urusan kamu seandainya kamu tidak mengganggu keluarga ini. Sehingga kalau kamu tidak mengganggu bangsa manusia. Kami punya urusan dengan orang ini. Kamu punya urusan dengan beliau ini. Urusan apa kamu? Kami ditugaskan untuk menghancurkan keluarga ini dan membinasakan semua yang ada dalam rumah ini. Untuk apa kami mengasih tahu itu? Siapa yang nyuruh kamu? Sampai kapanpun aku beritahukan. Jadi kamu bersekutu dengan manusia untuk mengganggu keluarga ini. Apa yang kamu dapatkan dengan bersekutu kepada manusia itu? Apa yang kami inginkan itu akan disediakan. Maka itu balasannya. Apa dia inginkan itu akan kami lakukan. Masuk mengganggu keluarga ini. Oh, jadi kamu sebagai bangsa jin bersekutu dengan manusia, kamu mendapatkan akidahnya, kamu mendapatkan teman untuk nanti di neraka. Jadi sebenarnya manusia itu kamu peralat. Jadi kamu juga mendapatkan hasil dari manusia dan manusia juga mendapatkan hasil dari kamu, begitu. Kamu mencari teman untuk menjadi teman kamu nanti di neraka itu. Jangan salahkan kami. Salahkan manusia itu sendiri. Kenapa kok kamu nggak mau disalahkan? Yang disalahkan itu harus manusianya. Dia memohon dan minta bantuan sama bangsa kami. Kenapa kok kamu turuti? Kalau memang manusia tersesat, kenapa kamu malah senang? Malah kamu manfaatkan orang yang sedang salah seperti itu. Ada berapa teman-teman kamu di tempat ini? Banyak. Ada apa saja di rumah ini, golongan ini? Rumah ini sudah dikuasai dari bangsa kami. Apa ada hubungannya dari keluarga beliau yang meninggal sampai yang sakit ini dengan... Dari mana kau tahu itu? Itu ada hubungannya dengan bangsa kamu? Ya, sengaja kami celakai dia. Sebenarnya sudah lama kami mengasih tahu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rumah ini bila dia ingin selamat. Demi Allah tadi, insya Allah ini, insya Allah. Kalau salah ini murni salah. Tadi ada yang berdiri di sini. Ibu mungkin bisa lihat tadi. Di sini tadi. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatustum batustum jabarin. Wa ijabatustum batustum jabarin. Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Apa mengusir kami dari sini? Astagfirullahaladzim. Ini siapa kamu ini? Sudah kukatakan. Astagfirullahaladzim. Dikuasai dari bangsa kami. Jadi ini adalah istrinya ini. Ini adalah, karena bangsa jin sama seperti diri kita, mempunyai sebuah keluarga dan ada pun yang bekerja, ada juga yang bekerja. Jadi tempat ini memang ditempati gitu. Dijadikan sebuah kerajaan atau tempat oleh bangsa jin ini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sebaiknya kalian pergi dari sini sebelum kami marah. Selama
saya masih hidup. Dan ketika saya di sini tinggal pilih kamu atau saya yang pergi dari tempat ini. Saya tidak akan melepaskan istri kamu ini selama semua bangsa jin yang ada di tempat ini dan termasuk kamu pergi dari tempat ini. Pindahkan dulu kami dari sini. Kamu pengen saya ikat seperti ini atau seluruh anak buah kamu, seluruh keluarga kamu, seluruh saudara kamu ajak pindah dari tempat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Halo wala quwata illa billah. Allah basirullah tatullah syifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah. Kamu mau saya ikat seperti ini? Jangan mundur-mundur, berhenti di situ. Jangan kemana-mana. Sini. Jangan kemana-mana kamu. Kalau kamu nggak pengen saya ikat, ini siapa kamu ini? Memang kami sengaja ditempatkan di sini. Sekarang semuanya tergantung pilihan kamu. Kamu saya ikat dengan menggunakan asma Allah ini sampai nanti hari kiamat, atau kamu sekarang mau bertaubat dan tidak mengganggu keluarga ini lagi. Kamu bangsa jin. Kalau kamu mengganggu kami manusia, satu manusia saya kamu ganggu, berarti yang lainnya juga wajib untuk membantu. Tidak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti. Lepaskan itu. Akan saya lepaskan nanti. Dan kau siksa itu. Saya tidak akan menyiksa seperti ini kalau bangsa kamu tidak mengganggu bangsa kami. Sekarang kamu mau ikut dengan saya atau tidak? Baiklah. Ikut dengan saya. Saya tempatkan di tempat yang baik dan tidak akan saya manfaatkan. Terserah kehidupan kamu dengan keluarga kamu. Yang penting tidak mengganggu keluarga ini lagi. Ajak semua kerabat kamu, saudara kamu, anak buah kamu yang ada di tempat ini untuk ikut dengan saya. Panggil semuanya. Astagfirullahaladzim. Lihat itu ada yang jalan ke sini. Kepalanya botak tuh. Astagfirullahaladzim. Itu ada yang jalan ke sini tuh, botak tuh. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ikut dengan saya kamu. Allah. Astagfirullahaladzim. Inna Allah rahim la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, saya melihat begitu banyak penampakan. Astagfirullah. Dengar nggak? Astagfirullah. Bersamaan dengan
tangkapnya beliau ini, bangsa jin ini dari golongan Abdul Jumud, ada suara tangisan yang luar biasa. Ini adalah sorban pemberian dari Habib kemarin tempat saya. Jadi kemarin itu saya diundang di sebuah majelis sholawat. Ketika itu ada seorang Habib nemuin saya, terus beliau mengatakan saya pengen minta sorbannya jenengan kayak gitu. Terus waktu itu karena saya merasa nggak enak, ya saya nggak pantas saja ngasih sorban ke beliau. Akhirnya saya pulang. Ketika saya pulang, Habibnya itu nyusul ke rumah saya, ke padepokan saya, nyusul ke tempat saya karena Habibnya sudah nyusul ke tempat padepokan saya. Akhirnya yuk saya kasihkan sorban sama cincin saya, terus beliau ngasih saya sorban ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tadi ada beberapa golongan jin yang sudah saya ikat di sini. Kalau dihitung hampir ada ratusan dari bangsa jin. Ada yang unik-unik lah. Tadi itu yang di depan sini yang terakhir ditarik itu agak bandel. Tadi kepalanya botak, ibu. Kepalanya botak, badannya besar, hitam. Benar itu dari golongan genderuwo, Bu. Tapi umurnya sudah ratusan tahun. Kalau salah itu saya mohon ampun kepada Allah dan kepada jenengan. Kalau benar itu datangnya dari Allah. Dan tadi di sebelah sini itu sebangsa kuntilanak, sosok wanita gitu. Yang tadi ada di dalam, tangannya panjang hitam, kukunya panjang gitu. Astagfirullahaladzim. Masih banyak, Pak. Nggih, insyaallah dengan izin Allah semuanya kita bersihkan. Ambilkan tongkat saya bersihkan insyaallah dengan izin Allah. Dan demi Allah nggih, saya sampaikan bahwa tadi yang menunjukkan tempatnya beliau sendiri, dan ini tanpa settingan ya, tanpa settingan. Beliau bukan orang bayaran saya. Beliau ini bukan orang yang saya bayar untuk acting atau apa, bukan. Ini saya benar-benar diundang di rumah beliau, dan suaminya meninggal. Setelah itu dilanjutkan dengan anaknya, dan Masya Allah, sebenarnya hal semacam ini diceritakan pun juga nggak penting juga gitu, karena nggak semuanya orang juga tahu gitu. Tapi paling tidak untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah tadi barusan saya lagi berbicara, coba ada yang terbang ke atas sana ya. Ada yang terbang ke atas sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ijabatustum basastum jabaran wa ijabatustum basastum jabaran. La khawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wala khawla wala quwata. Astaghfirullah. Inallah rahimullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wala hawla wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Inallah rahim. La hawla wala quwata illa. Summum bukmun ngummin fahum la yarji'un. Summum bukmun ngummin fahum la Summum bukmun ngummin fahum la yarji'un. Wala hawla wala quwata illa billahil adna. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah datullah syifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allah. Astaghfirullahaladzim. Innallah rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayhosa kulaini, ya kutuba robani, ya gausa somadani, ya mahmubas subhani, ya muhidi aba Muhammadin sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat. Cahaya hijau itu yang terbang dari sana itu, Kang. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Saya kasih pagaran dari tempat ini ke sana supaya yang dari sini juga tidak mengganggu yang dari sana. Karena ada yang minta pertolongan dari sini untuk mengganggu yang sebelah sini. Karena memang di sini ada sebuah kerajaan jin dari golongan Abdul Jumud. Hei, hei, hui, 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 Allahu akbar, hui, hui, Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultan Auliya Sya'abdul Qadir Jali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyosa kulaini, ya kutuba robani, ya ghusus somadoni, ya mahmubas subhani, ya muhidi aba Muhammadin sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani agisni wa midani fi qada'i hajati wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat. Allah. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina.
Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah ya azim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Allahumma shalli. Allahu akbar. Astagfirullah. Anak kecil yang jalan-jalanin tadi sebenarnya umurnya sudah sangat tua. Terpaksa saya ikat makhluk-makhluk ini karena jahil. Ini bisa dikatakan Dasrawa sih ini sungai ini. Dan makhluk-makhluk kecil ini sebenarnya umurnya sudah ratusan tahun. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu akbar la haula wala wa ijabatus jawab. Allah. Matikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijabatustum jabarin. Wa ijabatustum jabarin. La haula wala quwata illa billah. Sirullah tatullah sifatullah wujudullah falullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya ahlimul jasad. Assalamualaikum salam ya ahlimur ruh. Assalamualaikum salam ya ahlimul jin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tanas partatas bardianas nur salamun malikul jinni wal insi was syaitani kulli nafsin da'iqatul maut Allah. Allahu akbar. Astagfirullah. Hidupkan lampunya. Allah. Ular yang jalan ke sana itu dari beberapa itu jelmaan dari bangsa jin yang biasanya masuk ke dalam rumah beliau. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bergerak-gerak ini, Kang. Yang di sini nih. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sirullah tatullah syifatullah wujudullah falullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Shaykh Sakolani ya Kutuba Rabbani ya Khusus Somadani ya Mahmud Subhani
ya muhyidi aba Muhammadin sayyidina Sa'adul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajatu ya. Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tadi saya melihat banyak jaring-jaring, Bu, seperti laba-laba itu. Dari sini ke sini, dan saya tahu pusatnya di mana, tapi sudah saya putuskan insyaallah. Mulai saat ini pun mboten usah wedi. Lah nek wong nesu-nesu ngomong wingku tak sandat wis sandatan aku ngono. Tok ilmu sandat yang paling dhuwur. Kula jamin insyaallah mboten napa-napa. Ora usah dideni. Wah nek semprot dideni. Wong kekuatan ilmu sandat niku hanya menggunakan kekuatan jin, dan jin itu dia nggak punya immaterial, dia nggak punya jisim, jadi dia nggak ada kekuatan untuk menyakiti diri kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada ilmu sandat yang kuat, ada jin yang kuat, itu bohong, nggak ada. Nggak ada yang namanya jin kuat, tuh nggak ada. Yang ada itu kalau kita lemah itu baru. Kalau kita lemah baru, hanya seperti angin aja. Yang penting diri kita itu kuat. Nggih. Diri kita itu kuat. Alhamdulillah, saya itu menangani santet sudah dari beberapa tahun yang lalu. Dimulai dari seseorang yang di Jawa Tengah itu hampir sama atau jenengan. Keluarganya meninggal itu bergantian, malah sudah 7 kali di Malang itu, di rumahnya kiai itu malah kiainya sendiri meninggal sampai ke anak-anaknya itu. Alhamdulillah sekarang ya nggak ada yang meninggal lagi dengan izin Allah. Bukan ya niku bener kelompok hancur lah perasaan nanti kula ya kula yang 2 kali cowok kali cowoknya niku paling sayang kan kula mboten nate ngentah, mboten nate ngomong kasar. Gusti Allah. sabar. Sabar. Sing sabar, napa mawon sing diparingi Gusti Allah niku sing paling sae damel awake dhewe. Sampeyan kedah yakin bahwa apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Karena memang hidup di dunia ini cuma sementara. Kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, kita pun juga harus ridho dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Siapa orang hidup di dunia yang gak diuji? Semuanya diuji. Supaya diri kita bisa lebih berpasrah diri kepada Allah, bisa lebih dekat kepada Allah. Yang sabar. Masya Allah. Di sini tadi itu gangguannya sangat-sangat dahsyat sekali. Kang Adit niku sering lek ning dalu niku mular niku kados mboten wajar ngoten. Niku napa nggih karena godaan niku nggih? Injil. Nggih.
Astagfirullahaladzim. Seperti banyak sarang laba-laba itu yang panjang banyak itu tadi di depan. Insyaallah. Dan orang yang melewati sarang laba-laba tadi itu nanti dadanya sesak, terus gak bisa nafas, ya insyaallah tadi sudah saya bersihkan dengan asma karomah. Astagfirullah. Amit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billah. Ini tadi daun bidara. Daun bidara itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sweet, dan ini juga digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan kembang ya. Ini untuk menetralisir gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah. Jadi ini untuk menghilangkan gangguan sihirnya. Jadi yang pertama setelah dibuang kotorannya, terus setelah itu dibersihkan bekasnya, setelah itu dipagari. Karena berapa kali pun diusir, kalau kotorannya masih di situ maka balik lagi. Tadi setelah dibuang dulu kotorannya, terus dipel tempatnya, bekasnya, baru dipagari supaya nggak balik lagi. Dan ini juga untuk saudaraku lover dimanapun berada, kalau panjenengan pengen mengamalkan amalan ini, kan ada orang yang bilang, wah daun bidara aja di tempat saya banyak, garam pun tempat saya banyak, seperti itu. Bukan hanya sekedar daun bidara, tapi harus diriadoi dulu. Bukan hanya sekedar garam, tapi harus diwiridkan dulu, diriadoi dulu. Caranya begini, kalau panjenengan pengen membersihkan suatu rumah dari gangguan, baik itu yang mungkin karena tempat itu dulu pernah ada pesugihan, astagfirullahaladzim, atau di rumah itu dulu pernah ada orang yang keguguran gitu, atau rumah tusuk sate, atau pernah buat gantung diri, atau mungkin terkena sandat, baik itu sandat karena tanah kuburan ataupun karena banaspati yang terbang di atap rumah jatuh, seperti tadi yang saya tarik. Itu bisa dihilangkan insyaallah dengan menggunakan sarana daun bidara, garam, dan juga minyak kasturi. Setelah itu diriadoi dengan menggunakan sholawat nuridat dan ayat kursi. Jadi ketika ingin menggunakan media ini, terutama disiapkan dulu seperti minyak kasturi, jafaran merah, minyak 7 minyak non alkohol, terus itu garam, krosok, dan daun bidara. Nah, setelah itu panjenengan malamnya dirikan sholat taubat dulu 2 rakaat. Setelah itu sholat hajat. Rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, dan rakaat keempat 40. Setelah itu baca Al-Fatihah 77 kali. Setelah itu baca sholawat nuridat 77 kali dan baca ayat kursi 77 kali. Siangnya berpuasa. Amalan ini diamalkan selama 7 malam. Setelah selesai 7 malam, kenapa harus 7 kali? Pitu itu kalau orang Jawa bilang itu adalah pitulungan. Setelah 7 kali terus bikin selamatan. Nah, setelah bikin selamatan, medianya digunakan untuk membersihkan dari
gangguan-gangguan baik itu sihir maupun yang lainnya. Setelah itu baru digunakan seperti ini. Itu disiramkan setiap hari sampai 7 hari, insya Allah gangguannya itu akan hilang dengan izin Allah. Terus yang kedua, ini untuk tempatnya, untuk orangnya, kunirnya dimasukkan di kelapa muda, terus setelah itu madunya. Kenapa kita menggunakan madu? Karena madu itu adalah obat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunir sendiri ini adalah tanaman semula jadi yang sudah diwariskan oleh leluhur kita orang Jawa. Ini insya Allah bisa untuk menghilangkan gangguan-gangguan jin. Dan kelapa sendiri memang sebagai media untuk menghilangkan racun, dan ini anasirnya sangat bagus sekali untuk menghilangkan sihir yang ada di dalam tubuh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultan Auliya Syabdul Qadir Jalani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayhosa kolaini, ya kutuba robani, ya ghosa somadani, ya mahmuba subhani, ya muhyidi aba Muhammadin sayyidina Syabdul Qadir Jailani agisni 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 wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri. Siapa nama Ibu? Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengikat, yang mengganggu di dalam diri Bu Suci Sujarwiati, di dalam diri beliau, di dalam keluarga beliau, di dalam rumah beliau, di dalam usaha beliau ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab orangnya taat maupun maksiat ya Allah. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirullah, taatullah, syifatullah, wujudullah, falullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang saka kersane Gusti Allah. Merko kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang saka kersane Gusti Allah. Merko kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang saka kersane Gusti Allah. Merko kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syirullah, taatullah, syifatullah, wujudullah, falullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kang, monggo disiramaken. Ibu sendiri ya yang menyiramkan. Ini dipegangin, beliau yang nyiramkan sambil baca sholawat. Ini dibakar dulu. Bu, udah tangkap ya. Yang dirasakan di rumah ini tuh ada keganjilan apa Bu di rumah sini Bu? Perasaan saya itu kadang-kadang ada bayangan ribat gitu, kadang-kadang itu ada suara ledakan lah, kayak itu toples yang jatuh dari atas ke lantai itu pecah gitu, ada kaca gitu. Terus sering-sering ada suara, pokoknya ya ada suara yang nggak beres lah gitu di belakang, di dalam rumah ya, kadang-kadang ya gang-gang gitu. Ya kadang-kadang itu sampai siang barang, sering-sering ada siang hari itu kadang-kadang ada suara geludak gitu di kamar, di gudang belakang itu. Kalau aku nggak pernah, anak-anakku itu kayak apa itu, kelindin apa itu namanya orang Jawa, itu mimpi yang menakutkan lah, apa kayak ada, oh ya dulu pernah aku tidur itu kayak selimutku ditarik itu pernah. Itu ya pokoknya habis sahur waktu bulan puasa, udah adzan subuh, saya mau ke masjid. Itu biasa rutin kalau itu pagi ke masjid itu aku matiin lampunya, terus aku mau keluar kan, pulangku agak siang, terus itu matiin lampunya kayak mau nabrak orang berdiri di depanku. Aku sampai terkejut, orangnya besar, hitam, kepalanya botak. Iya takut ya, kayak terkejutnya bukan main, sampai aku pegangan sama meja itu, sama mata saya tuh aku kedip-kedipkan, ini iya atau bukan, iya atau bukan, itu sampai aku melotot begini, ternyata nggak ada apa-apa. Ya udahlah aku jalan terus keluar. Oh berarti yang di rumah banyak kejadian ya? Iya sering kayak kompor dinyalain, itu hal biasa. Berarti jeglak kompor itu nyala sendiri? Iya ya, nggak nyala tapi ada suara tak gitu ya, jedak. Pokoknya orang nyalain kompor gimana suaranya ya itu. Itu masih sore bisa terjadi itu kalau kompor itu. berarti sering ya? Sering. Terus kalau suara di belakang itu pokoknya malam suara kayak apa dipukul, kayak kaleng dipukul, kayak itu apa dipukul, kayak kayu dipukul duh gitu. Kalau kaleng dipukul dok pernah ya? Pernah sampai berapa kali itu nggak jelas. Kadang-kadang kayak anakku itu di waktu siang, kukira itu anakku bukan, itu mau sholat, udah habis sholat isya, aku mau yasinan, anakku masih di kamar mandi malam-malam itu loh, kok ada, aku kira sudah selesai mandi, lewat di depanku, aku kan sholat ya nggak begitu lihat lah. Terus itu ternyata anakku masih di kamar mandi itu. Oh ternyata itu tadi bukan, kukira anakku, ternyata bukan. Terus siang kayak mau kembali kan udah pergi mau kemana, terus kukira apa yang ketinggalan, aku sampai itu lari, oh ternyata enggak.